langsung saja kepada pemantik selanjutnya, narasumber selanjutnya, narasumber inti kita, yakni Bapak Ketua LPNU Jawa Barat, Kang Mas Haji Purnomo. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore menjelang berbuka ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka buka bersama dan santunan yatim piatu kerjasama antara Pondok Pesantren Terpadu Al-Muawanah Garut dengan Lembaga Perekonomian PWNU Jawa Barat. Yang saya hormati Sohibul Ben, pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Muawanah, Kiai Wawan Saiful Anwar, Setiawan Anwar, dan juga pengasuh ada Kang Haji Ujang Rahmat, beliau sebagai sekretaris LPPWNU Jawa Barat, sahabat-sahabat pengurus, ada Kang Haji Agus Ahen, Kang Haji Andris, Kang Mas Agung, ada Ki Ali, ajengan Dr. Kiai Haji Ali, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah beserta ibunya Bunda Dr. Haja Cicin Andritin, rekan-rekan santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Muawanah yang saya cintai. Tadi sebenarnya sudah dikupas habis ya oleh Kang Haji Ahen, ada Lanangi Jagat dan bagus. Lanangi Jagat ini, kalau kata orang Cirebon si Lanangi Jagat. Kenapa? Karena beliau laris. Jadi pantas ketika beliau berjualan itu laris manis, karena menyontokkan dirinya ini sangat laris gitu. Jadi pas lah. Kalau anaknya banyak, usaha itu cocoknya peternak, ternak kambing gitu, yang anaknya lebih dari 5 gitu, pas lah peternak itu. Kenapa? Karena anaknya banyak gitu. Tadi udah dikupas juga sama Bu Haja Cicih gitu, Bunda. Itu motivasinya luar biasa. Namun di sini saya hanya sedikit cerita ya, curhat lah. Saya dulu tahun 2000 sama di Pondok Pesantren juga seperti ini, ngaji, kemudian saya pesantren sambil sekolah. Jadi bukan sekolah sambil pesantren. Artinya apa? Artinya yang didahulukan itu ngajinya, kemudian baru sekolah gitu. Jadi sekolah ini mengikuti kegiatan pesantren, bukan zaman sekarang itu dikit-dikit sekolah libur maunya pulang, sekolah libur maunya pulang. Kalau saya dulu liburan itu setahun 2 kali. Satu ketika kenaikan kelas, yang kedua ketika selesai ngaji pasaran. Tanggal 20 Ramadan itu pulang, selebihnya nggak pulang. Dan dulu ini hanya sekedar cerita. Sama, saya juga tadi diceritakan oleh Bunda. Malah saya dulu karena secara ekonomi saya gak mampu, keluarga saya keluarga tergolong yang tidak mampu, karena saya yatim dari kecil, sehingga sambil pesantren itu saya menjadi khodam. Khodam itu bantu-bantu kiai, abdi dalam lah. Kenapa saya abdi dalam? Ya tadi bulanan pondok untuk makan, untuk syahriah itu tidak bayar, karena kita bantu-bantu kiai. Tugasnya apa ya? Tugasnya ngurusin anaknya kiai, mandiin, kalau ya dicepokin gitu. Kalau sebelum subuh saya sudah mandi.
sambil nunggu waktu subuh nyuci baju. Tapi tetap aktivitas pagi ya sekolah, kemudian ngaji. Dan saat itu saya teringat nasihat daripada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Santri yang menjadi khodam itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau nggak jadi orang kaya, itu akan jadi ulama. Dan saya yakini betul itu. Maka kemudian ketika setelah jadi alumni, komunikasi silaturahim tetap terjaga. Itu baru terasa sekarang-sekarang. Mudah-mudahan aja santri yang berkhidmah itu dua pilihan dan harus diyakini. Satu jadi orang kaya atau kedua jadi ulama. Dan alhamdulillah nempelnya ke saya itu di usaha. Ya dikit-dikit punya usaha lah, jadi orang kaya. Walaupun saya sih berharap anak cucu saya ke depannya itu harus jadi ulama, Ibu Haja Cici. Jadi keturutan semua. Daunnya Mbah Mun nih, kalau nggak jadi pengusaha, jadi orang kaya, jadi ulama. Kenapa? Karena itu daunnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah wan naf'u biridho syekh. Artinya kalau kamu pengen pinter, ingin mendapatkan ilmu, yaitu dengan belajar. Ya, ngaji lah, ngaji dari mulai sifir, kemudian ada tanawiyah, belajar nahwu, jurmiyah, imriti, mungkin sama ya, qawaidul i'lal gitu di sini. Fikihnya ya Safinatun Najah, Fathul Qori, Fathul Mu'in, ada Nihayatul Zain, Kifayatul Akhyar, berbagai macam lah. Tauhidnya juga kita belajar, Tijanud Darori, Kifayatul Awam, sama lah. Itu semua dipelajari. Kenapa? Untuk mendapatkan ilmu. Karena nanti teman-teman semuanya ketika kembali ke rumah masing-masing itu akan dijadikan andalan oleh masyarakat. Ya minimal mampulah mimpin tahlil, baca marhaban, baca barzanji. Nah kemudian wal barokah keberkahan itu ada sama khidmat terhadap guru. Wal barokatu bil khidmah, artinya apa? Ketika kita belajar tapi kita meladeni guru lah, Kiai Wawan gitu, ini rumahnya atau pondok disapuin, dipel. Saya juga setiap hari seperti itu, ngepel, nyapu, nyuci baju, apa aja dikerjakan kegiatan-kegiatan pondok. Dan di saat akhir libur Ramadan saya jarang pulang. Lebaran pun, Idul Fitri, Idul Adha saya tidak pulang. Kenapa? Karena di saat momentum liburan itu santri-santri semua pada pulang. Kiai beserta keluarganya ini kekurangan orang, sehingga momentum untuk lebih dekat dengan kiai dan keluarga-keluarganya itu di saat santri-santri pada libur lebaran. Wan naf'u, kata Said Alawi, dan kemanfaatan ilmu itu biridho syekh, terletak pada ridhonya seorang guru. Ketika guru ridho, karena di pondok ini yang pinter, yang hafalannya cepat, pemahamannya luar biasa, itu tidak jaminan ketika pulang akan menjadi kiai. Karena apa? Karena kemanfaatan ilmu itu terletak pada ridhonya seorang guru. Jadi ada hubungan batiniah, atau biasa disebut di pesantren itu namanya ta'alluq. Ada hubungan batiniah, karena di pesantren itu beda dengan mahasiswa. Ketika orang kuliah, ia hanya sekedar dosen ngasih materi,
mahasiswa mendengarkan diskusi dan sebagainya. Tapi kalau di pesantren tidak. Setelah kita habis selesai sholat, itu pasti membacakan Fatihah, hadiah Fatihah untuk guru-guru kita. Ketika ngaji pun pasti kita membacakan hadiah Fatihah untuk Kiai Musonif, si pengarang kitab itu. Jadi ada hubungan spesial antara murid dengan guru. Dan acara ini kan ada santunan yatim piatu sama duafa. Itu kita mengutip lah dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Ini berupa pertanyaan dari Allah, si pemilik kalam tersebut di Al-Quran. Fadzalika yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti atau menghardik orang-orang yatim, anak-anak yatim. Makanya anak-anak yatim itu harus kita kasihi, harus kita santuni. Jangan kayak teman saya, dan bagus anak yatim tapi yang ibunya masih muda gitu. Ini ada tendensi kalau kayak gitu. Ini mohon maaf ini. Tapi siapapun yang masuk kategori anak yatim itu harus kita jaga, kita rawat gitu. Ayat selanjutnya apa? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan jangan orang yang tidak memperbolehkan atau mencegah memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Jadi di sini ayat ini yaitu satu untuk menyayangi atau jangan menghardik anak yatim, kemudian kita ada kepedulian kepada orang-orang yang miskin. Dan ayat Al-Quran lainnya itu Quran surat Al-Quraisy. Tadi udah ngobrolin serius, usaha semua saya sedikit lah mengutip ayat Al-Quran karena saya juga santri gitu. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu di situ diterangkan di Quran surat Al-Quraisy. Itu kebiasaan orang-orang Arab suku Quraisy itu rihlah, artinya berdagang. Saat apa? Saat dua musim. Rihlatash shita was-shayf, itu ketika musim panas dan musim dingin. Karena di Jazirah Arab itu ada dua musim, musim panas kemudian musim dingin. Kalau di Indonesia sama dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhanmu pemilik Ka'bah. Pemilik Baitullah artinya Ka'bah, ayil Ka'bah. Ayat selanjutnya itu disifati siapakah Allah tersebut atau siapakah rabb hadzal bait? Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan pemilik Ka'bah adalah yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Itu at'ama. Kalau dalam ilmu shorof mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, itu ada tambahan li ziyadatil hamzah. Fungsinya apa? Fungsinya itu lita'adi, memuta'adikan dari fi'il lazim. At'amahum ay at'ama, memberikan makan. Siapa? Di situ ada fa'ilnya tersembunyi, yaitu biasa terkenal namanya domir mustatir. Di situ at'ama kalau makna Jawa, at'ama kang aweh mangan sapa Allah hum ing penusa. Jadi Allah itu yang memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Ayat selanjutnya wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman. Jadi intinya Allah ini
Satu, memberikan stabilitas ekonomi, yaitu memberikan makan, memberikan rezeki kepada kita semua. Dan yang kedua itu stabilitas keamanan. Alangkah kasihannya ketika sekarang di jalur Gaza itu tidak aman, terjadi perang. Zionis Israel membombardir saudara-saudara kita yang ada di Gaza, itu tidak aman. Dampaknya apa? Di situ ada kelaparan, banyak pembunuhan yang meninggal dunia, tidak sekolah. Wah, dampaknya sangat luar biasa sekali. Itu siapa yang memberikan keamanan dan memberikan stabilitas ekonomi? Itu adalah Allah. Nah, di situ ayat-ayat yang menjadi pijakan kita di lembaga perekonomian ini agar apa? Ini istilahnya Kiai Lukman, pengurus PWNU, itu jihad ekonomi. Jadi jihad bukan hanya saja di dalam beragama ini kita amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga jihad ekonomi juga, karena logika tanpa logistik itu tidak akan jalan. Jadi harus seiring dan sejalan gitu, seirama. Dan saya harapkan ini teman-teman santri di sini mudah-mudahan jadi pengusaha dan jadi ulama. Ini apalagi di sini pondok pesantren terpadu. Ini ada terpadunya. Kenapa terpadu? Karena santri-santrinya ini diajari bagaimana caranya bikin jaket kulit, bagaimana caranya menyemak kulit untuk bahan dompet, untuk bahan sepatu, untuk bahan baju. Tadi sebelum acara saya mampir dulu ke gerainya Kang Ujang. Tadi saya beli sabuk. Ini sengaja untuk kenang-kenangan karya santri Al-Muawana. Ada jaket juga saya pesen, yang jadiannya juga beli. Ada lagi untuk anak saya yang masih kecil-kecil, itu beli juga. Ini pesantren Al-Muawana ini sangat luar biasa sekali, karena pesantren terpadu punya ciri khas, yaitu santrinya ini santripreneur gitu. Kira-kira keluar dari pondok pesantren ini itu sudah bisa mandiri, usaha. Dan juga sama Kang Ujang Rahmat ini diajari digital marketing ya, gimana caranya berjualan gitu. Ada live TikToknya tadi saya lihat. Ini sangat luar biasa sekali. Dan mari, kalau ada apa-apa kita bisa sharing, bisa ngobrol mengenai usaha lah. Dan ada cita-cita dari salah satu pengasuhnya ini, Kang Sekjen. Ini kedepannya mudah-mudahan tanah yang ada di sekitar sini bisa kebeli semua. Sama pondok pesantren terpadu Al-Muawana. Jadi teman-teman mohon didoakan ya, didoakan supaya pesantren ini tambah luas dan kemanfaatannya ini tambah banyak. Amin. Ini karena ketika kita usaha kayak Kang Haji Agus Koswara, ini usaha kemanfaatannya itu banyak gitu. Akan tetapi supaya manfaatnya lebih luas dan lebih banyak, beliau hendak terjun ke dunia politik gitu. Karena ketika usaha saja yang dikasih manfaat, ya katakan misalkan 200 atau 1000 orang gitu, tapi ketika menjadi wali kota ataupun wakil wali kota itu kemanfaatannya lebih luas sekali, karena punya otoritas menentukan kebijakan. Ini beliau sangat luar biasa sekali, Kang Haji Agus Koswara ini, Bunda. Orangnya pintar, usahanya banyak, baik hati, jaringannya luar biasa banyaknya. Tapi sayang istrinya baru satu. Ini Masya Allah, waduh, udah luar biasa sekali. Tapi namanya orang ada saja kelemahannya gitu.
Beliau ini Kang Haji Ahen kalau di luar jenderal, kayak burung Garuda, gagah sekali, kemana-mana dihormati banyak orang. Tapi begitu masuk halaman rumah, burung piit, takut langsung sama si Neng. Ini memang teman-teman saya, sahabat-sahabat semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Ya saya berharap ini punya usaha pribadi-pribadi maju-maju. Tapi ini ritme di organisasi masih belum ketemu. Mudah-mudahan di tahun kedua kepengurusan kita, dari yang hebat-hebat ini bisa menghasilkan letupan-letupan yang luar biasa. Amin. Kalau usaha-usaha pribadi ini luar biasa gitu, tapi ketika dikemas dalam satu wadah, ini kan agak sulit ini. Mudah-mudahan ini kita gawangi bersama, jadi tambah maju usahanya. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun, boleh? Boleh. Kalau ada sumur di ladang, jaga. Bolehlah kita menumpang mandi. Jaga. Kalau ada cewek berambut pirang, bolehlah bawa ke sini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini penutupannya. Ini terima kasih kepada seluruh narasumber ya, kepada Kang Haji Agus Ahen, kepada Kang Den Bagus, Bu Haji Cici, dan juga kepada Kang Mas Purnomo yang luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, namun waktu juga mau maghrib, sedangkan prosesi santunan belum kita laksanakan.